apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Terima kasih atas kebaikanmu dan kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah kami mau memuji nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah koneksi internet sehingga kami juga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kemudian kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita akan katakan, puji Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan selalu menyertai kami. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Biarlah kita setiap hari kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ulangi dari awal ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti bejana yang kita bawa ke sungai. Kita mau isi dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
cerita firman Tuhan. Adik-adik siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Yuk, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami memahami setiap cerita yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami juga untuk bisa menjadi anak yang tertib dengan dengaran akan firman Tuhan dan menjadi anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang lain, untuk guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan dan juga melayani kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Kristin mau bertanya dulu nih kepada adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, apakah kamu pernah merasa sakit? Wah, pasti adik-adik di rumah menjawab semua, aku pernah sakit Kak Kristin. Nah, begitu juga Kak Kristin. Kak Kristin pun juga pernah sakit. Mama Papa juga pernah sakit. Nah, ketika adik-adik sakit ya, pasti Mama Papa akan memberikan adik-adik obat, benar kan? Ataupun ketika adik-adik sakit, Mama Papa membawa kamu ke dokter, ya. Nah, tapi Kak Kristin mau tanya, ketika adik-adik sakit, adik-adik pernahkah berdoa kepada Tuhan Yesus? Ingat gak kepada Tuhan Yesus? Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Coba ingat, kamu pernah berdoa kan? Ya, adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan ketika kita sakit? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Adik-adik sering mendengarkan Tuhan Yesus sering di dalam Alkitab sering menyembuhkan penyakit ya. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dengan menyembuhkan penyakit seseorang. Pasti adik-adik sering mendengarnya. Nah, adik-adik, habis kembali lagi nih. Ketika kamu sakit, Mama Papa kan bawa kamu ke dokter. Kemudian setelah minum obat dari dokter, kamu sembuh. Nah, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus memakai dokter untuk menyembuhkan sakitnya adik-adik. Dokter itu digunakan Tuhan sebagai alat untuk menyembuhkan adik-adik. Bukan berarti dokter itu menyembuhkan adik-adik, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan adik-adik melalui dokter, melalui obat-obatan yang adik-adik minum. Ya, itulah cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat kesembuhan untuk kita ketika kita sakit. Nah, adik-adik, hari ini pun kita juga akan belajar bagaimana Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Allah yang dapat menyembuhkan kita, adalah Allah yang berkuasa atas segala penyakit. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kamu boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Kita buka ya ayatnya, Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik, Kak Kristin akan ceritakan ya untuk kamu semua. Dan nanti setelah selesai firman Tuhan, kamu boleh membaca cerita ini kembali. Nah, pada suatu hari ya, Tuhan Yesus berjalan melewati kota
Kapernaum. Ya, di sini di kota Kapernaum ini ada seorang perwira. Ya, perwira itu adalah tentara yang memiliki jabatan yang tinggi, dihormati oleh orang-orang. Nah, tentara ini mempunyai seorang hamba, ya. Seorang hamba itu seperti pembantunya, ya. Seorang hambanya ini tuh sedang sakit, ya, dan hampir mati. Nah, kemudian ketika perwira itu mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di kota Kapernaum, nah kemudian seorang perwira ini meminta bantuan kepada orang tua-tua Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, perwira ini meminta tolong kepada tua-tua Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, perwira ini mau meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya loh. Wah, perwira ini sangat mengasihi hambanya, ya. Walaupun hambanya ini bawahannya, walaupun hambanya ini pembantunya, dan perwira itu memiliki jabatan yang tinggi, tetapi perwira ini mengasihi hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, adik-adik, kita melihat di sini ya, di ayatnya yang ketiga dan keempat ya. Ketika perwira itu mendengar Tuhan Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Tuhan Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, kemudian dikatakan di ayatnya yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Nah, jadi tua-tua Yahudi ini menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang perwira yang meminta tolong agar Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hambanya, ya, menyembuhkan pembantunya, menyembuhkan bawahannya. Wah, seorang perwira ini baik sekali adik-adik ya, mau membantu bawahannya, hambanya yang sedang sakit keras. Nah, dari seorang perwira ini kita mau belajar juga adik-adik bahwa kita itu harus mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus mau mengasihi, kita harus mau menolong. Misalkan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang sakit. Siapa? Mama, papa, tante, om, kakek, nenek, apapun siapa yang sedang sakit. Ya, kita dapat berdoa untuknya. Ya, itu tandanya kamu mengasihi, ya, mengasihi mereka. Kamu berdoa untuk kesembuhannya. Artinya kamu sudah mengasihi mereka loh dengan kamu mendoakan orang-orang yang sedang sakit, siapapun itu. Ataupun kamu di rumah punya pembantu, punya suster, ya, punya mbak di rumah yang suka bantu-bantu di rumah. Mbaknya sedang sakit, kamu bisa membantunya, kamu bisa menolongnya, kamu bisa mengasihinya dengan cara kamu berdoa, ya. Berdoa ketika mbak sedang sakit, ketika pembantu kamu sedang sakit, ketika suster kamu sedang sakit, kamu bisa berdoa untuknya supaya sembuh. Nah, Kak Kristi lanjutkan ceritanya lagi ya. Nah, kemudian adik-adik, ketika tua-tua ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus pergi bersama tua-tua Yahudi ini, ya. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke rumah perwira ini, tiba-tiba Tuhan Yesus dikatakan di sini bahwa perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk bertemu Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
kata seorang perwira. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, adik-adik, dikatakan di sini bahwa kata hamba itu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa perwira itu percaya kepada Tuhan Yesus, meyakini bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dikatakan bahwa perwira itu mengatakan bahwa Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Ya, adik-adik, dari sini kita juga belajar nih bahwa perwira itu memiliki iman percaya yang besar kepada Tuhan. Adik-adik juga ya harus dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Ketika kamu sakit, kamu berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyembuhkan adik-adik. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ingat ya, kamu harus menjadi anak-anak yang percaya, yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik. Ya, Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik. Seperti iman seorang perwira, kita juga mau memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika perwira ini mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Kristin lanjutkan lagi ayatnya. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wah, setelah Tuhan Yesus mendengar kata-kata yang disampaikan perwira ini melalui sahabat-sahabatnya, Tuhan Yesus itu memuji iman perwira. Tuhan Yesus memuji kepercayaan perwira itu kepada Tuhan Yesus. Ya, perwira itu kan tadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memuji, ini nih perwira ini nih hebat sekali, dikatakan ya seperti itu ya. Dia percaya kepadaku bahwa aku sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya, seperti yang Kak Kristin katakan tadi, adik-adik harus percaya sungguh-sungguh ya kepada Tuhan Yesus. Apapun itu ya, ketika adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penyertaan dari Tuhan, percaya ya Tuhan Yesus menolong kamu. Beriman ya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita melihat adik-adik di ayat yang selanjutnya, dan setelah Tuhan Yesus memuji, nah kemudian orang-orang yang disuruh oleh perwira ini kembali lagi. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah, adik-adik, ketika ya sahabat-sahabat perwira itu kembali ya ke rumah seorang perwira, wah, ternyata hamba yang tadinya sakit keras dan hampir mati ini sudah sembuh. Adik-adik tahu siapa yang menyembuhkan? Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tidak datang langsung ke rumah perwira itu, tetapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, jadi di sini adik-adik bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan kita. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengarkan doa adik-adik, dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan adik-adik. Jadi adik-adik, jangan ragu-ragu ketika kamu sakit, berdoa kepada Tuhan. Walaupun kamu melihat bahwa Tuhan tidak hadir, Tuhan itu mendengarkan, dan Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan adik-adik ya. Ketika adik-adik berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan,
Tuhan akan menolong adik-adik ya. Jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Kak Christine yakin dan percaya kamu di sini adalah anak-anak yang suka berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan tidak bisa datang secara langsung. Mana sih Kak Christine Tuhan? Tapi ingat, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu melihat adik-adik. Adik-adik yang membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoa ya kepada Tuhan ya. Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup adik-adik. Dan Tuhan akan selalu menolong dan menyertai adik-adik. Nah, Christine ulangi lagi ya. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar pertama. Apa tadi? Seorang perwira yang mengasihi ya. Adik-adik juga harus mengasihi orang lain. Yang kedua, adik-adik harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk adik-adik. Ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, Tuhan akan menyembuhkan adik-adik. Tuhan itu maha melihat dan maha mendengar apa yang adik-adik doakan, apa yang adik-adik minta. Jadi jangan ragu ya untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tetap ada di dalam hati kita dan terus kita ingat dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Tuhan, ajar kami untuk terus percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberi persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya bisa mengerti akan firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk pekerjaan di gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang belum sempat memberi agar bisa diberi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan sambil menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Nah, adik-adik yang di rumah bisa meminta papa mama untuk transfer atau bisa scan QR code di sebelah ini. Adik-adik, dan saat ini kita mau menutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu Terima Kasih Yesusku.
ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati kehidupan kami di rumah. Dan kami juga berdoa untuk keluarga, orang tua, dari semua jemaat, semua anak-anak sekolah minggu GOP, memberikan kesehatan, berikan selalu sukacita dan damai sejahtera. Dan pertemukan kami kembali minggu depan untuk bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.